Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Hendri sayangi dan banggakan. Bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan kemudahan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita langsung mulai saja pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Hendri mau bertanya kepada kalian, apakah pada pagi hari ini anak-anak sudah sarapan pagi? Ya, mudah-mudahan anak-anak tidak lupa untuk selalu sarapan pagi. Kenapa? Karena pada saat kita sarapan pagi, maka tubuh kita akan mendapatkan energi atau tenaga, sehingga kita dapat melakukan setiap aktivitas ini dengan baik dan kita senantiasa diberikan kesehatan ya anak-anak ya. Oleh sebab itu makhluk hidup yang lain pun juga memerlukan makanan anak-anak untuk memperoleh tenaga atau energi. Contohnya adalah hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya, bagaimana hewan atau tumbuhan memperoleh makanan tersebut? Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang proses pembuatan makanan pada tumbuhan, atau yang kita kenal dengan istilah fotosintesis. Anak-anak, tahukah kalian bahwa tumbuhan atau pohon yang terlihat pada gambar ini ternyata juga memerlukan makanan. Makanan tersebut diperoleh dari hasil yang disebut dengan fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan? Tadi Pak Indra sudah menyampaikan bahwa proses fotosintesis atau fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Jadi, pada tumbuhan ini terjadi peristiwa penyusunan zat organik atau gula ya anak-anak ya, dari zat anorganik. Jadi dibantu oleh zat anorganik. Apa saja zat anorganik itu? Yaitu CO2 atau disebut dengan karbon dioksida dan air atau H2O. Dengan pertolongan yaitu pertolongan sinar matahari. Jadi beberapa unsur yang diperlukan agar tumbuhan ini bisa membuat makanan sendiri. Yang pertama adalah karbon dioksida, kemudian H2O atau air, dan dibantu dengan sinar matahari melalui zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Itulah proses fotosintesis anak-anak ya. Tadi sudah kita bahas tentang peristiwa fotosintesis tadi ya. Ya, ini saya perlihatkan gambarnya anak-anak ya. Sinar matahari ya, dengan bantuan sinar matahari menyinari klorofil ya. Jadi daun pada tumbuhan ini memiliki zat yang disebut dengan klorofil. Kemudian dibantu dengan karbon dioksida dan air atau mineral yang diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian menghasilkan gula atau nama lainnya adalah amile. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari proses fotosintesis. Jadi jika kita rangkum, proses fotosintesis adalah
yaitu suatu peristiwa penyusunan zat organik, yaitu yang menghasilkan gula atau amila tadi, dari zat anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan H2O. Dengan pertolongan apa saja? Yang pertama adalah sinar matahari, kemudian air, kemudian garam mineral yang diserap oleh tumbuhan melalui akar, dan karbon dioksida dari udara yang diubah menjadi zat makanan. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Pak Hendri? Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti, Pak Hendri akan melanjutkan. Sekarang Pak Hendri akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah percobaan, di mana percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Ya, ada dua percobaan nantinya yang kita lakukan. Yang pertama, proses itu membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen, dan yang kedua bahwa proses fotosintesis menghasilkan zat gula atau yang disebut dengan amila. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk melakukan eksperimen? Ya, jadi jika sudah siap, ada beberapa hal yang nanti kita persiapkan. Ya, sekali lagi akan saya bacakan tujuan pada percobaan kali ini adalah yaitu membuktikan bahwa proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum atau amila atau zat gula. Adapun alat dan bahan yang akan kita persiapkan, yang pertama adalah aluminium foil, ya, aluminium foil. Kemudian ada breaker glass atau gelas kaca ya anak-anak ya. Kemudian tabung reaksi. Kalau nggak ada tabung reaksi, ya pakai gelas kaca tadi tidak apa-apa. Kemudian gunting, ada bunsen. Bunsen itu tempat, biasanya kalau untuk percobaan itu tempatnya breaker glass. Kaki 3 itu tataannya, ya. Ini kita untuk nomor 5 dan 6 ini diabaikan saja, kita tidak usah menggunakan. Yang nomor 7, kemudian ada alkohol. Ini mudah kita dapat ya di toko-toko, biasanya yang 7%. Terus kemudian ada yodium atau iodin atau lugol atau yang kita kenal dengan obat merah mungkin ya, betadin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang kita perlukan adalah tanaman berdaun dalam pot. Jadi kenapa kok di dalam pot? Supaya kita memudahkan ketika kita memindah-mindahkan tanaman tersebut dari misalnya dipindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap atau sebaliknya, dari tempat gelap ke tempat yang terang, karena kita nanti memerlukan sinar matahari. Nah, prosesnya bagaimana? Cara kerjanya? Langkah kerjanya adalah sebagai berikut ini anak-anak ya. Yang pertama adalah letakkan tumbuhan berdaun di tempat gelap. Makanya harus ditaruh di pot selama 2-3 hari. Kemudian setelah itu pilihlah selai daun yang lebar anak-anak ya. Ini selai daun yang lebar. Kemudian tutuplah sebagian permukaan daun dengan aluminium foil. Jadi daun tersebut kita tutup dengan aluminium foil sebagian saja di tengah-tengah gitu ya. Letakkan pot tersebut kemudian di tempat yang terkena cahaya matahari ya anak-anak ya. Di tempat yang kena sinar matahari secara langsung selama kurang lebih 5 jam. Kemudian setelah 5 jam, petiklah daun tersebut yang telah ditutup dengan aluminium foil. Yang kelima adalah merebusnya. Nah ini anak-anak ya. Jadi setelah dipetik, direbus, nah, kemudian memakai air biasa ya anak-anak ya. Kemudian, nah ini ada 2 tempat yang tadi Pak Hendri katakan, ya, breaker glass seperti ini. Nah, kemudian yang air mendidihnya itu tetap, yang di dalam daunnya tadi dimasukkan ke tempat tersendiri lagi yang berisikan dengan alkohol. Kemudian cucilah daun tersebut setelah selesai dan kemudian kamu tetesi, ya. Kamu buka aluminium foilnya, kemudian kamu tetesi daun tersebut dengan ya, anak-anak, bagaimana tadi langkah-langkah kerja yang sudah Pak Hendri uraikan? Apakah anak-anak mengalami kesulitan?
Jika anak-anak mengalami kesulitan, di sini Pak Hendri sudah memberikan beberapa langkah kerja yang nantinya akan bisa anak-anak lakukan. Yang pertama adalah satu, Pak Hendri ulangi ya, letakkan tumbuhan berdaun di tempat gelap sekitar 2-3 hari. Yang kedua, setelah itu pilihlah selai daun yang lebar. Yang ketiga, tutuplah sebagian permukaan daun dengan aluminium foil. Yang keempat, letakkan pot tersebut di tempat yang terkena cahaya matahari langsung selama sekitar 5 jam. Berikutnya adalah petiklah daun yang telah ditutup dengan aluminium foil tadi. Langkah berikutnya yaitu rebuslah daun dalam air mendidih selama beberapa menit hingga larut ya anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak melakukan percobaan tadi, kemudian nanti anak-anak melihat hasil yang didapat dari daun tersebut ya. Yaitu yang pertama adalah menganalisa percobaan. Bagaimanakah perbedaan warna ya, perbedaan warna dari daun yang tertutup aluminium foil dengan daun yang tidak tertutup aluminium foil. Nanti anak-anak melihat perbedaan dari kedua daun tersebut. Yang kedua adalah apa kesimpulan yang dapat kalian tarik dari percobaan ini, dari kedua perbedaan daun tersebut. Pasti anak-anak nanti bisa menyimpulkan dari percobaan itu. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak paham dengan tugas yang akan kita kerjakan hari ini? Ya, harapan Pak Hendri, mudah-mudahan anak-anak mendapatkan kemudahan dalam melakukan percobaan ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Demikian yang bisa Pak Hendri sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Dan terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih anak-anak. Selamat mencoba.